Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 22045010160 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan simulasi seminar proposal dengan judul Penerapan Teknik Role Playing Berbasis Budaya Mapatabe untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar. Baik, berikut adalah beberapa daftar isi mengenai pembahasan yang akan saya bahas pada simulasi seminar proposal kali ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu guru BK di SMA Islam Atira 1 Makassar, beliau mengemukakan bahwa saat ini sebagian besar siswa di kelas 10-5 kurang memiliki kemampuan dalam bekerja sama, berempati, dan berkomunikasi secara sehat. Siswa cenderung kurang peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya, sering mengalami kesalahpahaman dalam berinteraksi, serta ada yang memilih untuk menyendiri atau justru mendominasi kelompok tanpa mempertimbangkan perasaan temannya. Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil survei awal yang telah saya lakukan melalui penyebaran angket kecerdasan sosial terhadap siswa di kelas 10-5 di SMA Islam Atira 1 Makassar yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan akurat. Nah, penyebaran angket tersebut saya berikan kepada 60 siswa, yang dimana hasil dari angket tersebut telah didapatkan 37 siswa yang terindikasi mengalami tingkat kecerdasan sosial yang rendah dari 51 siswa yang telah mengisi angket kecerdasan sosial tersebut. Nah, hasil temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai kecerdasan sosial ini perlu segera diatasi karena hal ini dapat menghambat hubungan antar siswa, memicu konflik, serta mengganggu kondisi belajar mengajar yang kondusif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar, bagaimana gambaran pelaksanaan teknik role playing berbasis budaya Mapatabe untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar, dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh teknik role playing berbasis budaya Mapatabe dalam meningkatkan kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran kecerdasan sosial pada siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan teknik role playing berbasis budaya Mapatabe untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah teknik role playing berbasis budaya Mapatabe ini dalam meningkatkan kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling pendidikan. Temuan ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan teknik role playing dalam meningkatkan kecerdasan sosial siswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengintegrasikan budaya lokal seperti Mapatabe ke dalam pendekatan bimbingan yang dapat menjadi dasar pengembangan teori baru yang relevan dengan konteks budaya Indonesia, terutama dalam membentuk pendekatan pendidikan yang berbasis budaya lokal dan karakter bangsa. Selanjutnya, secara praktis, bagi konselor atau guru BK diharapkan dapat memberikan alternatif strategi layanan bimbingan yang inovatif dan kontekstual melalui teknik role playing berbasis budaya Mapatabe. Yang kedua, bagi siswa
diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari proses role-playing yang menekankan pada nilai musyawarah, saling menghargai, dan kerjasama. Selanjutnya, bagi sekolah diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan program sekolah yang lebih adaptif terhadap budaya lokal dan kebutuhan sosial emosional siswa. Kita masuk pada pembahasan tinjauan pustaka. Yang pertama itu kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan individu dalam memahami, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara efektif. Dikutip dari Irfan et al. Tahun 2023, kecerdasan sosial menurut Goleman mencakup dua dimensi utama, yaitu kesadaran sosial yang meliputi empati dan akurasi sosial, sementara keterampilan sosial meliputi sinkronisasi, self-presentation, pengaruh, dan perhatian terhadap orang lain. AZ 2016 mengemukakan bahwa aspek kecerdasan sosial itu meliputi yang pertama kesadaran situasional. Aspek ini mencerminkan kemampuan seseorang dalam kepekaan terhadap perasaan, kebutuhan, serta hak orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi dapat menangkap ekspresi emosional orang lain baik secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, kemampuan membawa diri. Individu yang cerdas secara sosial mampu mengenali alasan atau dorongan di balik perilaku orang lain. Pemahaman ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan tempatnya berada. Hal ini biasanya meliputi cara berpenampilan, menyapa dan bertutur kata, bersikap, serta bagaimana individu tersebut berbicara ataupun mendengarkan orang lain. Selanjutnya, autentisitas atau keaslian. Keaslian ini merupakan keaslian dari pribadi seseorang yang sebenarnya, sehingga bisa diketahui oleh orang lain berdasarkan cara dia berbicara, sikap yang menunjukkan ketulusan, serta bagaimana seseorang tersebut dapat menyampaikan apa yang dirasakan tanpa harus menyakiti ataupun merugikan orang lain. Selanjutnya, clarity atau kejelasan. Clarity atau kejelasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide atau pendapatnya secara jelas dan positif, sehingga orang lain mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, empati. Empati ini merupakan keadaan mental yang membuat seseorang mampu dalam merasa atau memposisikan diri pada keadaan ataupun perasaan yang sama dengan orang atau kelompok lain. Selanjutnya itu terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kecerdasan sosial seseorang menurut Goleman tahun 2007, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dalam berempati, pengenalan emosi, dan pengendalian diri dalam hubungan sosial. Pola asuh yang dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kekerasan dapat mengganggu proses pembelajaran sosial seseorang. Oleh karena itu, kualitas keterikatan emosional dalam lingkungan keluarga menjadi fondasi utama dalam kecerdasan sosial seseorang. Yang selanjutnya itu kondisi ekonomi. Seseorang yang berada dalam keterbatasan ekonomi memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan emosional dan sosial, sehingga mereka akan kesulitan untuk membangun hubungan yang sehat dan adaptif. Dan yang terakhir itu perkembangan teknologi. Penggunaan perangkat digital secara berlebihan dan tidak bijak dapat mengurangi kualitas interaksi seseorang dengan dunia nyata. Meskipun teknologi sangat memudahkan dalam memperluas jejaring sosial, akan tetapi penggunaan perangkat digital secara berlebihan dapat mengurangi frekuensi dan kualitas interaksi tatap muka individu dengan individu yang lain. Nah, dalam membangun kecerdasan sosial yang baik, maka perlu juga diimbangi dengan melakukan interaksi dengan orang lain secara langsung. Selanjutnya itu, adapun manfaat dari kecerdasan sosial yang baik menurut Putra dan Nurjayanti tahun 2018, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas interaksi sosial.
Seseorang dengan kecerdasan sosial yang baik akan memiliki kemampuan dalam memahami perasaan, situasi, dan ekspektasi orang lain. Kecerdasan sosial ini dapat bermanfaat dalam menciptakan komunikasi yang efektif, sehingga bisa terbangunnya hubungan interpersonal yang sehat dan lebih bermakna. Selanjutnya, menurunkan potensi konflik interpersonal. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan terhindarnya seseorang dari konflik, akan tetapi kemampuan individu dalam mengelola konflik dengan cara yang positif. Dengan begitu, seseorang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik mampu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis juga. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan adaptasi sosial. Kecerdasan sosial yang baik mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi di lingkungannya. Karena seseorang yang memiliki kecerdasan sosial ini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ataupun situasi sosial yang berubah-ubah. Hal ini dapat mempermudah proses adaptasi seseorang, baik itu di lingkungan kerja, akademik, ataupun komunitas sosial lainnya. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu teknik role playing. Teknik role playing adalah suatu teknik dalam konseling yang digunakan untuk melatih siswa menghadapi situasi sosial tertentu melalui simulasi peran yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan empati, komunikasi efektif, serta keterampilan sosial lainnya. Nah, menurut Herlina tahun 2015, terdapat 7 dari teknik role playing ini. Yang pertama, membantu siswa memahami perasaan dan sudut pandang orang lain melalui pengalaman langsung dalam memerankan peran tertentu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif dalam situasi sosial yang disimulasikan. Yang ketiga, mendorong siswa belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan konflik secara positif. Dan masih ada 4 yang lainnya. Selanjutnya, tahap pelaksanaan teknik role playing ini menurut Saftels antara lain itu yang pertama ada pemanasan, kemudian memilih persiapan peran, mengatur setting tempat kejadian, menyiapkan observer atau pengamat, kemudian pemeranan, selanjutnya diskusi dan evaluasi, kemudian pemeranan kembali, dan yang terakhir itu berbagi pengalaman dan melakukan generalisasi. Kita masuk pada tinjauan pustaka yang terakhir yaitu budaya Mapatabe. Mapatabe ini berasal dari kata dasar tabe yang memiliki awalan mapa membentuk kata kerja. Kata tabe berarti izin atau permisi. Jadi, Mapatabe adalah meminta izin untuk melewati arah orang lain dengan mengucapkan kata tabe diikuti dengan gerakan tangan turun ke bawah mengarah ke tanah dengan menatap penuh ramah dan senyum kepada orang yang hendak dilewati, lalu berjalan sambil sedikit menundukkan badan dan meluruskan tangan di samping lutut. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Mapatabe menurut Rustan 2018 yaitu yang pertama ada sipakatau atau saling menghormati atau saling menghargai, kemudian sipakainga saling menasehati atau saling mengingatkan, kemudian sipakalebi atau saling memuliakan, kemudian siamasei atau saling menyayangi, dan yang terakhir itu siasijingenge atau mempererat persaudaraan. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama itu penelitian dari Koh dan Tan tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa teknik role playing membantu siswa memahami perspektif orang lain dan mengelola konflik sosial dengan lebih baik. Hasil ini mendukung penggunaan role playing sebagai metode untuk meningkatkan kecerdasan sosial siswa. Selanjutnya penelitian oleh Putra dan Sari pada tahun 2019. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan role playing dalam pembelajaran sosial emosional mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam berinteraksi efektif dan membangun hubungan sosial yang lebih positif.
Temuan ini relevan dengan usaha dalam meningkatkan kecerdasan sosial siswa melalui teknik role playing. Dan yang terakhir itu penelitian oleh Yusuf tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik role playing mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam memahami perspektif orang lain yang sejalan dengan fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang pengembangan kecerdasan sosial melalui metode tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir di samping telah dijelaskan bahwa rendahnya kecerdasan sosial siswa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya rasa percaya diri, ketakutan dalam berinteraksi, kebiasaan menggunakan gadget yang mengurangi komunikasi langsung, serta kondisi keluarga yang kurang harmonis. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial secara efektif. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknik role playing sebagai intervensi utama. Teknik ini melibatkan tahapan-tahapan mulai dari pemanasan, pemilihan partisipan, pengaturan setting, hingga pengamatan dan evaluasi yang dirancang agar siswa dapat mempraktikkan situasi sosial secara langsung dalam suasana yang aman. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar mengenai perilaku sosial yang positif, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan sosial seperti empati dan komunikasi efektif. Selain itu, penerapan teknik role playing ini didukung oleh konsep budaya lokal Mapatabe yang meliputi nilai-nilai sipaka tahu, sipaka inge, sipaka lebih, siamasei, siasijingenge. Nah, integrasi nilai-nilai budaya ini diharapkan mampu memperkuat proses belajar siswa sekaligus meningkatkan kecerdasan sosial mereka secara kontekstual dan bermakna, sehingga terciptalah lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghormati di dalam sekolah. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah diuraikan tadi, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu penerapan teknik role playing berbasis budaya Mapatabe dapat meningkatkan kecerdasan sosial siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian terkait peningkatan kecerdasan sosial ini ialah melalui teknik role playing berbasis budaya lokal. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental yang melibatkan pretest dan posttest untuk mengukur perubahan kecerdasan sosial siswa. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti meliputi variabel independen, yaitu teknik role playing berbasis budaya Mapatabe, dan variabel dependennya adalah kecerdasan sosial siswa. Populasi utama terdiri dari siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar, dengan sampel yang diambil secara purposif dari kelas tertentu yang mengalami tingkat kecerdasan sosial yang rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk mengukur kecerdasan sosial serta observasi dan wawancara untuk mengukur data kuantitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik tertentu seperti uji sebelum dan sesudah atau paired sample t-test untuk mengetahui pengaruh dari intervensi yang telah diberikan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan yang bisa saya berikan pada simulasi seminar proposal hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.